Ya, masih di Anyus Malam, pemirsa, mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bajakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan ke jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan wali kota Medan itu juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan. 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. Salah satunya Kepala Dinas PUPR, Topan Obaja Putra Ginting, yang juga disebut sebagai orang terdekat Bobi. Namanya proses hukum kita bersedia saja ya Pak. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib. Ya, sebelumnya Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Ginting sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Yang The Golden Boys Medan, Topan Ginting alias TOP, baru 4 bulan pindah tugas ke Pemprov Sumut dari Pemko Medan. Ia pun langsung menjabat Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut pada 24 Februari 2025 setelah dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Arief Nasution. Sementara itu ada juga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang turut ditangkap oleh KPK. Rasuli Effendi Siregar bertindak sebagai pejabat membuat komitmen di mana dia ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek dan memenangkan PT Dahlihan Natolu Group. Jalan provinsi sebenarnya dari Labuan masyarakat. Ya, sebelumnya pemirsa, KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berinisial TOP. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan Preservasi Jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya berinisial TOP yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Maka saudara KIR dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker Pendidikan Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK
agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui, operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. KPK menyebut masih membutuhkan keterangan Khofifah terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Dan koordinasikan untuk jadwalnya sehingga nanti dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Tentu kami berharap jadwalnya bisa klop ya, sehingga kita bisa meminta informasi dan keterangan dari saksi dimaksud, karena tentu informasi dan keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan khususnya dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga siap diperiksa KPK terkait kasus dana hibah APBD Jatim. Ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Khofifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang, kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan suap di balik vonis lepas terhadap 3 perusahaan yang terlibat dalam ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya memasuki babak baru. Ya, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung melimpahkan 5 orang tersangka bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Empat hakim dan 1 panitera muda tersangka kasus dugaan suap di balik vonis lepas terhadap 3 perusahaan yang terlibat dalam ekspor minyak sawit mentah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah Muhammad Arif Nurianta, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom serta Wahyu Gunawan. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Siregar, penyerahan berkas dan tersangka ini merupakan tahapan penting agar perkara bisa segera disidangkan. Pagi ini rencananya penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dalam perkara suap, ya, penanganan perkara CPO di Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Ya, ada beberapa orang yang tersangka tentunya yang hari ini akan ditahap 2 kan. Mungkin beberapa hakim, panitera pengganti. Nah, kita cek apakah yang lain juga ikut, tapi sepertinya belum semua, ya. Nanti pastinya karena hari ini sedang berlangsung, saya kira bisa teman-teman media cek di Jakarta Pusat. Ini penyerahan tanggung jawab dari penyidik ke penuntut umum. Jadi memenuhi ketentuan pasal 139 KUHP, maka jika perkara itu sudah dinyatakan lengkap, adalah tanggung jawab bagi penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum untuk menentukan apakah perkara itu bisa dibawa ke pengadilan atau tidak, ya. Sebelumnya, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas terhadap 3 terdakwa korporasi dalam perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya. Selain 4 hakim dan seorang panitera, penyidik juga menetapkan kuasa hukum korporasi Marcella Santoso, Arianto Bakri, dan Muhammad Syafi'i sebagai tersangka pemberi suap.
Dari hasil penyidikan, uang suap untuk memutus onslah perkara ini mencapai 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Anyus melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Dan berikut dialog dengan Direktur Eksekutif Median, Riko Marbun, dengan rekan Arlista. Ini menarik nih, 55,5% masyarakat percaya bahwa ijazah Jokowi asli, sedangkan 14%-nya menyatakan palsu dan sisanya tidak tahu. Apa yang menyebabkan? Tidak asli, betul. Iya, yang 40 sekian persen ini mereka menyatakan bahwa itu palsu dan tidak tahu. Sekarang memasuki babak baru nih, babak hukum begitu ya. Kira-kira publik itu percaya atau tidak sih begitu ya? Ternyata memang mayoritas publik begitu ya, itu memang masih meyakini bahwa bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu asli begitu, dan yang menyatakan tidak asli itu hanya 14%. Nah, salah satu sebabnya sebenarnya itu karena sudah berulang kali ijazah tersebut dipergunakan di dalam berbagai tahapan politik begitu ya, baik itu pilkada di Kota Solo, pilkada gubernur di Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang kami dapati juga ini terkait dengan integritas dari lembaga pendidikannya itu sendiri, yang saya pikir bukan sebuah universitas yang kaleng-kaleng begitu. Betul. Ya. Nah itu sih pendapat publik begitu. Jadi sampai sejauh ini saya pikir secara opini, secara persepsi mayoritas publik itu hampir separuhnya begitu ya, itu masih meyakini bahwa ini asli, walaupun memang ada proporsi masyarakat yang tidak bisa menentukan sikapnya itu cukup besar juga ya, 30,1%. Jadi ya, itu cukup besar, hampir sepertiganya itu cukup besar sebenarnya, karena mungkin ya sebagian besar juga sedang menunggu ini proses ujung dari proses hukumnya ini kan seperti apa begitu ya, karena ini sudah berlangsung sangat lama sekali begitu. Baik, tapi kalau misalkan kita lihat proses hukumnya ini dari pihak kepolisian menyatakan ijazah Jokowi asli. Lagi-lagi dipermasalahkan adanya dugaan skripsi palsu. Nah ini bagaimana? Apakah dari media sendiri menyebarkan kuesioner ataupun mensurvei tentang si skripsi dari Jokowi ini? Saya pikir satu pertanyaan tentang bahwa ijazah itu asli atau tidak itu mencakup persepsi secara keseluruhan, termasuk tentang proses itu. Skripsi, ya? Kalau orang ragu terhadap skripsinya kan nggak mungkin dia bilang ijazahnya itu asli kan begitu. Jadi secara umum itu kita bisa mengatakan bahwa kerasnya suara yang kita dengar ya tentang ketidakaslian dari ijazahnya Pak Jokowi itu ya sebenarnya ya secara definitif menyatakan itu tidak asli ya
baru 14%, sementara 30%-nya itu memilih abstain begitu ya, memilih mengatakan tidak tahu begitu. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Informasi selengkapnya usai jeda.